Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Perkenalkan, nama saya Adrian Pakaya, NIM 2101285, kelas 1A Konstruksi Bangunan Gedung. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang keempat, yaitu pengertian gaya dalam. Pengertian gaya dalam, gaya-gaya yang bekerja di dalam struktur atau gaya yang merambat dari muatan kepada reaksi perletakan disebut dengan gaya dalam. Macam-macam gaya dalam yaitu 1. Gaya normal, ditanda dengan N, yaitu gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu memanjang batang. 2. Gaya lintang, ditandai dengan L, yaitu gaya yang bekerja tegak lurus dengan sumbu memanjang batang. 3. Gaya momen, ditanda dengan M, yaitu yang hendak membengkokkan batang. Untuk menghitung gaya-gaya dalam di dalam mekanika teknik diperlukan perjanjian tanda. Keempat, gaya normal diberi tanda positif. Apabila gaya tersebut cenderung menimbul sifat tarik pada batang, dan diberi tanda negatif bila gaya tersebut cenderung menimbulkan sifat desak. Kelima, gaya lintang disebut positif. Apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan patah dalam putaran jarum jam, dan diberi tanda negatif bila gaya tersebut cenderung menimbulkan sebaliknya. Keenam, momen lentur diberi tanda positif. Apabila gaya tersebut menyebabkan sumbu batang cekung ke atas, dan diberi tanda negatif apabila menyebabkan sumbu batang cekung ke bawah. Baiklah, itulah hasil dari pemaparan makalah saya dari pengertian gaya dalam. Saya Adrian Pakaya, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Benedict Felix Suspatung dari kelas 1 AKBG dengan NIM 2101289. Dan ini saya akan menjelaskan makalah yang sebuah tentang gaya dalam. Pendahuluan. Konstruksi suatu bangunan selalu diciptakan untuk dan harus dapat menahan berbagai macam muatan. Muatan yang dimaksud adalah muatan yang tersebut dalam Peraturan Muatan Indonesia 1970 NI-18. Berbagai macam muatan tergantung pada perencanaan, bahan, dan tempat suatu bangunan akan didirikan. Gaya-gaya dari tanah yang memberikan perlawanan terhadap gaya rambat tersebut disebut reaksi. Konstruksi yang stabil harus diperhitungkan syarat keseimbangan luar tersebut, yakni aksi sama dengan reaksi. Gaya rambat ini diimbangi oleh gaya yang berasal dari kekuatan bahan konstruksi, berupa gaya lawan dari konstruksi yang selanjutnya disebut gaya dalam. Gaya dalam. Gaya-gaya yang bekerja di dalam struktur atau gaya yang merambat dari muatan kepada reaksi perletakan disebut gaya dalam. Gaya-gaya dalam dapat berupa gaya 1, gaya normal, atau disimbolkan dengan huruf N. Gaya ini diberi tanda positif jika gaya tersebut cenderung menimbulkan sifat tarik pada batang, dan diberi tanda negatif bila gaya tersebut menimbulkan sifat desak memanjang batang. Kedua, gaya lintang atau L, yaitu gaya yang bekerja tegak lurus dengan sumbu memanjang batang. Gaya lintang disebut positif apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan patah dalam putaran jarum jam, dan diberi tanda negatif bila gaya tersebut cenderung menimbulkan sebaliknya. Ketiga, gaya momen atau M, yaitu yang hendak membengkokkan batang. Momen lentur diberi tanda positif apabila gaya tersebut menyebabkan sumbu batang cekung ke atas, dan diberi tanda negatif apabila menyebabkan sumbu batang cekung ke bawah. Sekian penjelasan tentang materi gaya dalam dari saya. Terima kasih dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Michelle Fisisela Maria Waworuntu, NIM 21012003, kelas 1A, jurusan Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang makalah keempat, yaitu gaya dalam. Gaya dalam memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama, gaya dalam momen. Suatu balok yang terletak di atas dua tumpuan dengan beban seperti pada gambar, dan ada beban terbagi rata Q dan beban terpusat di P
atau kilogram. Balok tersebut akan menerima beban lentur sehingga balok akan melendut, yang berarti balok tersebut menerima beban lentur atau momen. Momen adalah perkalian antara gaya kali jarak. Balok yang terletak antara tumpuan A dan B menerima momen. Momen untuk daerah balok antara perletakan A ke perletakan B dengan variabel X bisa ditulis sebagai berikut. Jika kita ingin menghitung besarnya momen, kita bisa menghitung dari kiri potongan seperti pada persamaan 1 ataupun menghitung dari kanan potongan seperti pada persamaan 2, dan hasilnya pasti akan tetap sama. Berikutnya, gaya lintang. Kalau dilihat, balok yang terletak di atas dua perletakan A dan B menerima gaya. Dua perletakan A dan B menerima gaya yang arahnya tegak lurus terhadap sumbu balok. Gaya-gaya tersebut adalah RA, Q, dan RBA. Gaya-gaya tersebut yang memberi gaya lintang terhadap balok A, B tersebut. Kalau kita ambil salah satu potongan antara perletakan AB, yaitu CC, maka coba gaya-gaya apa saja yang arahnya tegak lurus terhadap sumbu AB. Kalau dilihat dari C ke kiri potongan, maka di persamaan 1, DC sama dengan RA kurang QX sama dengan RA kurang Q1, atau gaya lintang yang dihitung dari kiri potongan. Tapi kalau dihitung dari titik C ke kanan potongan, maka di persamaan 2 akan menjadi D1 sama dengan RB kurang Q dalam tanda kurung L kurang X kurang P akan menjadi RB kurang QA kurang P, atau gaya lintang di C yang dihitung dari kanan potongan. Dan yang terakhir, gaya normal. Gaya normal adalah gaya-gaya yang arahnya sejajar terhadap sumbu beban balok. Jadi, jika kita melihat pada gambar di atas, yang mana tidak ada gaya-gaya yang sejajar terhadap sumbu batang, berarti balok tersebut tidak mempunyai gaya normal atau N. Tetapi, jika kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom. Perkenalkan, nama saya Nadila Larsati, NIM 210120111 dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Konstruksi Bangunan Gedung A1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Gaya dalam mata kuliah Statika. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan, yaitu gaya dalam, macam-macam gaya dalam, dan gaya dalam momen. Kita masuk pada materi pertama, yaitu gaya dalam. Pengertian gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang ada di dalam badan struktur yang berusaha menjaga keseimbangan beban-beban luar yang bekerja pada struktur reaksi vertikal LV dan reaksi horizontal RH. Aksi gaya eksternal atau beban menyebabkan timbulnya gaya internal reaksi di dalam elemen struktur, timbulnya tegangan-regangan internal. Tegangan adalah intensitas gaya atau satuan luas N per Nm kuadrat. Yang kedua, macam-macam gaya dalam. Balok tersebut menderita gaya tekan karena mendapat beban HA sama dengan P dari kiri dan dari kanan sebesar P. Balok yang menerima gaya yang searah dengan sumbu balok atau batang maka akan menderita beban gaya dalam yang disebut dengan gaya normal diberi notasi N. Yang kedua, balok tersebut menderita gaya lintang akibat adanya reaksi perletakan balok yang menerima gaya yang tegak lurus dengan sumbu balok atau batang, maka akan menderita beban gaya dalam yang disebut gaya lintang diberi notasi D. Yang ketiga, balok tersebut menderita beban lentur yang menyebabkan balok berubah bentuk atau melentur. Gaya dalam yang menyebabkan balok melentur disebut dengan momen diberi notasi M. Yang terakhir yaitu gaya dalam momen. Momen gaya atau torsi sama dengan gaya pada gerak transisi. Dalam buku Fisika edisi kelima Gian Kali 2001, pengertian momen gaya torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarannya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi, yaitu
Ada dua gaya dalam momen. Gaya lintang. Gaya geser atau lintang adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap arah panjang batang terhadap potongan melintang, yang menyebabkan suatu penampang akan bergerak ke atas atau ke bawah satu sama lain. Yang kedua, gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas sebuah permukaan bidang. Besarnya gaya normal yang terjadi pada suatu benda ditentukan oleh besarnya gaya lain yang juga bekerja pada benda pada saat yang sama. Bidang benda selalu memiliki porsi yang serenjang dengan gaya normal. Jika ada perkataan yang disengaja maupun yang tidak sengaja, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, dan terima kasih. Jadi, jika kita melihat pada gambar di atas, yang mana tidak ada gaya-gaya yang sejajar terhadap sumbu batang, berarti balok tersebut tidak mempunyai gaya normal atau N. Tetapi, jika kita lihat pada gambar yang kedua, di mana ada gaya-gaya yang sejajar terhadap sumbu batang, yaitu P, maka pada batang AB menerima gaya normal N sebesar P. Gaya normal memiliki tanda positif dan negatif. Jika gaya yang ada menekan balok, maka tanda gaya normalnya adalah negatif. Tapi, jika gaya yang arahnya menarik balok, maka tanda normalnya adalah positif. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julio Jeremia Fernando Simin, NIM 210120008, kelas 1A. Saat ini saya akan menjelaskan materi statika tentang pengertian gaya dalam. Bangunan teknik sipil pada umumnya terbuat dari struktur beton, kayu, baja, dan lain-lain. Dalam pembuatan struktur-struktur tersebut, perlu diketahui ukuran yang lazim disebut dengan dimensi dan tiap-tiap elemen strukturnya. Contohnya balok, kolom, pelat, dan sebagainya. Untuk menentukan dimensi-dimensi dari elemen struktur tersebut, memerlukan gaya dalam. Gaya dalam momen. Momen adalah perkalian antara gaya X jarak. Balok yang terletak antara tumbuhan A dan B menerima momen. Tanda gaya dalam momen. Untuk memberi perbedaan antara momen-momen yang mempunyai arah berbeda, maka perlu memberi tanda pada momen tersebut. Jika momen tersebut mampu melentur suatu balok sehingga serat atas tertekan dan serat bawah tertarik, maka momen tersebut diberi tanda plus atau positif. Demikian juga sebaliknya. Gaya lintang. Gaya lintang adalah gaya-gaya yang dengan sumbu batang. Tanda gaya lintang. Gaya lintang diberi tanda positif jika dilihat di kiri potongan titik yang ditinjau, jumlah gaya arahnya ke atas, atau kalau dilihat di kanan potongan, jumlah gaya arahnya ke bawah. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya-gaya yang arahnya sejajar terhadap sumbu beban balok. Tanda gaya normal. Jika gaya yang arahnya menekan balok, maka tanda gaya normalnya adalah negatif. Dan jika gaya yang ada arahnya menarik balok, maka tanda gaya normalnya adalah positif. Demikian video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom, saya Rian Tandean dari kelas 1 AKBG dengan NIM 210120018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang gaya dalam. Gaya dalam. Bangunan teknik sipil pada umumnya terbuat dari kayu, baja, dan beton. Dalam pembuatan struktur tersebut, perlu terlebih dahulu diketahui ukuran atau dimensi dari masing-masing elemen strukturnya, seperti balok, kolom, dan pelat. Untuk menentukan ukuran atau dimensi elemen-elemen tersebut, perlu diketahui gaya dalamnya. Dalam hal konstruksi, mencapai keseimbangan ini, maka konstruksi dianggap free body, yang menahan keseimbangan gaya luar. Konstruksi merambatkan gaya dari muatan sampai kepada perletakan. Gaya rambat ini diimbangi oleh gaya yang berasal dari kekuatan bahan konstruksi, berupa gaya lawan dari konstruksi yang selanjutnya disebut dengan gaya dalam.
Gaya-gaya yang bekerja di dalam struktur atau gaya yang merambat dari muatan kepada reaksi perletakan disebut dengan gaya dalam. Gaya-gaya dalam dapat berupa gaya normal, yaitu gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu memanjang batang. Kedua, ada gaya lintang, yaitu gaya yang bekerja tegak lurus dengan sumbu memanjang batang. Yang ketiga, ada gaya momen, yaitu gaya yang hendak membengkokkan batang. Macam-macam gaya dalam. Suatu balok di atas dua tumpuan dengan beban seperti gambar, maka balok akan menderita beberapa gaya dalam, yaitu pertama, balok tersebut menderita gaya tekan karena mendapat beban HA sama dengan P dari kiri dan dari kanan sebesar P. Balok yang menerima gaya yang searah dengan sumbu balok atau batang, maka akan menderita beban gaya dalam yang disebut dengan gaya normal. Yang kedua, balok tersebut menderita gaya lintang akibat adanya reaksi perletakan. Balok yang menerima gaya yang tegak lurus dengan sumbu balok atau batang, maka akan menderita beban gaya dalam yang disebut dengan gaya lintang. Yang ketiga, balok tersebut menderita beban lentur yang menyebabkan balok berubah bentuk atau melentur. Gaya dalam yang menyebabkan balok melentur disebut dengan momen. Itulah video singkat dari saya. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Alfa Androsi Putra Manitik, jurusan Teknik Sipil dengan mata kuliah Statika Prodi KBG kelas 1A D4 KBG dengan NIM 21012001. Nah, kita akan masuk dalam materi kita pada hari ini, yaitu makalah gaya dalam persamaan gambar. Nah, dalam bangunan teknik sipil pada umumnya terbuat dari struktur beton, kayu, dan baja, dan lain-lainnya. Dalam pembuatan struktur tersebut perlu diketahui ukuran atau yang lazim disebut dengan dimensi dari tiap-tiap elemen strukturnya seperti balok, kolom, pelat, dan sebagainya. Untuk menentukan dimensi tersebut, kita harus memerlukan gaya dalam. Nah, kita masuk dalam macam-macam gaya dalam. Oke. Yang pertama adalah gaya dalam momen. Nah, pengertian dari gaya dalam momen adalah merupakan gaya dikali jarak. Gaya dikali jarak. Nah, momen terjadi akibat bekerjanya gaya-gaya pada suatu balok yang mengakibatkan balok tersebut melantur dengan demikian sebagai serat terluar dalam mengalami tarikan dan serat bagian dalam akan mengalami perpendekan tekanan. Gejala yang terlihat pada serat terluar akan mengalami retak-retak bila kemampuan balok melebihi dari tahanan balok tersebut. Bahkan yang lebih fatal, balok bisa patah karena adanya gaya yang sangat kuat begitu dalam sehingga dapat membuat balok itu menjadi patah. Nah, yang kedua adalah tanda gaya dalam momen. Nah, untuk memberikan perbedaan antara momen-momen yang mempunyai arah berbeda, maka perlu memberi tanda terhadap momen tersebut. Nah, jika momen tersebut mampu melenturkan suatu balok sehingga serat atas tertekan dan serat bawah tertarik, maka momen tersebut diberi tanda plus, positif. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini adalah gaya lintang. Tanda gaya lintang. Untuk membedakan tanda gaya lintang, maka kita perlu memberi tanda positif dan negatif. Nah, definisi dari gaya lintang ini diberi tanda positif jika kita dilihat dari kiri. Dari kiri, potongan titik yang ditinjau, baru gaya jumlah gaya arahnya yang ke atas, atau
Kalau dilihat dari kanan, potongan jumlah gayanya arah ke bawah. Nah, begitu. Nah, yang terakhir adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya-gaya yang arahnya sejajar terhadap sumbu beban balok. Jadi, kalau kita lihat balok seperti pada contoh-contoh gaya sejajar pada sumbu batang, berarti balok tersebut tidak mempunyai gaya normal. Nah, tanda gaya normal. Nah, jika gaya yang ada arahnya menekan balok ke dalam begini, berarti itu adalah negatif. Nah, sebaliknya juga jika gaya yang ada arahnya menarik balok, kalau negatif dia menekan, kalau menarik itu adalah positif, menarik begini. Nah, itu sekian materi gaya dalam dari saya. Kiranya apabila ada perkataan atau materi-materi saya yang masih belum lengkap, mohon dimaafkan. Nah, kiranya materi ini yang saya bawakan dapat kalian praktekkan dan dapat kalian simulasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, saya Alfa Manitik, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aswenda Trikirana dengan NIM 21012020 dari kelas 1A Konstruksi Bangunan Gedung. Hari ini saya akan mempresentasikan materi statika tentang gaya dalam. Pengertian gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang ada di dalam badan struktur yang berusaha menjaga keseimbangan beban-beban luar yang bekerja pada struktur atau reaksi vertikal dan reaksi horizontal. Aksi gaya eksternal atau beban menyebabkan timbulnya gaya internal atau reaksi di dalam elemen struktur. Timbulnya tegangan dan regangan internal. Tegangan adalah intensitas gaya atau satuan luas N/Nm². Ada dua orang yang mempunyai bentuk tubuh yang berbeda, yang A pendek kecil, yang B tinggi besar. Jika keduanya membawa beban yang sama sebesar 5 kg, maka kedua tangan orang tersebut tertegang. Untuk A yang kecil pendek, dalam membawa beban P tersebut, urat-urat yang ada tertegang dan menonjol keluar. Sedangkan pada orang B, hal itu tidak terjadi karena dia tinggi besar. Untuk kasus A, uratnya sampai menonjol keluar karena ada gaya dalam akibat beban 5 kg. Apabila beban tersebut ditambah terus pada suatu saat si A tidak mampu lagi membawa beban tersebut, demikian juga untuk B. Beban maksimum A lebih kecil dari beban B karena ukuran atau diameter A lebih kecil dari ukuran atau diameter tangan B. Macam-macam gaya dalam. Suatu balok di atas dua tumpuan dengan beban seperti gambar, maka balok akan menderita beberapa gaya dalam, yaitu balok tersebut menderita gaya tekan karena mendapat beban HA sama dengan P dari kiri dan dari kanan sebesar P. Balok yang menerima gaya yang searah dengan sumbu balok atau batang, maka akan menderita beban gaya dalam yang disebut dengan gaya normal diberi notasi N. Balok tersebut menderita gaya lintang akibat adanya reaksi peletakan. Balok yang menerima gaya yang tegak lurus dengan sumbu balok atau batang yang maka akan menderita beban gaya dalam yang disebut gaya lintang diberi notasi D. Balok tersebut menderita beban lentur yang menyebabkan balok berubah bentuk atau melentur. Gaya dalam yang menyebabkan balok melentur disebut dengan momen diberi notasi M. Gaya dalam momen. Momen gaya atau torsi sama dengan gaya pada gerak translasi. Dalam buku Fisika edisi kelima, pengertian momen gaya atau torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Rumus torsi atau momen gaya berikut ini. T sama dengan R kali F. Penjelasannya, T adalah torsi atau momen gaya, R adalah lengan gaya, F adalah gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gaya.
Gaya lintang. Gaya geser atau lintang adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap arah panjang batang atau terhadap potongan melintang yang menyebabkan suatu penampang akan bergeser bergerak ke atas atau ke bawah satu sama lain. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas sebuah permukaan bidang. Besarnya gaya normal yang terjadi pada suatu benda ditentukan oleh besarnya gaya lain yang juga bekerja pada benda pada saat yang sama. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evander Yohanes Sangyan Rumbai, NIM 21012017, kelas 1A Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan memaparkan makalah dengan topik gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang melawan gaya yang timbul dari kekuatan bahan konstruksi. Gaya dalam dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gaya normal, yaitu gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu batang. Kedua, gaya lintang, yaitu gaya yang bekerja tegak lurus dengan sumbu memanjang batang. Yang ketiga, gaya momen, yaitu gaya yang hendak membengkokkan batang. Gaya normal diberi tanda positif apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan sifat tarik pada batang, dan diberi tanda negatif bila gaya tersebut cenderung menimbulkan sifat desak. Gaya lintang disebut positif apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan patah dalam putaran jarum jam, dan diberi tanda negatif bila gaya tersebut cenderung menimbulkan dengan sebaliknya. Momen lentur diberi tanda positif apabila gaya tersebut menyebabkan sumbu batang cekung ke atas, dan diberi tanda negatif apabila menyebabkan sumbu batang cekung ke bawah. Diagram gaya dalam. Diagram gaya dalam adalah diagram yang menggambarkan besarnya gaya dalam yang terjadi pada suatu konstruksi. Serangkan macam-macam diagram gaya dalam itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, diagram gaya normal. Diagram yang menggambarkan besarnya gaya normal yang terjadi pada suatu konstruksi. Yang kedua, diagram gaya geser. Diagram yang menggambarkan besarnya gaya geser yang terjadi pada suatu konstruksi. Yang ketiga, diagram momen. Diagram yang menggambarkan besarnya momen lentur yang terjadi pada suatu konstruksi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Excel Galileo Pusung, NIM 21012002. Saya dari kelas 1A Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang gaya dalam. Gaya rambat ini diimbangi oleh gaya yang berasal dari kekuatan bahan konstruksi berupa gaya lawan dari konstruksi yang selanjutnya disebut dengan gaya dalam. Berikut pengertian gaya dalam. Pada umumnya bangunan teknik sipil terbuat dari kayu, baja, beton. Dalam pembuatan struktur tersebut perlu terlebih dahulu mengetahui ukuran atau dimensi dari masing-masing elemen strukturnya, balok, kolom, plat, dan lain sebagainya. Untuk menentukan ukuran atau dimensi elemen-elemen struktur tersebut, perlu diketahui gaya dalamnya. Gaya yang bekerja di dalam struktur atau gaya yang merambat dari muatan kepada reaksi perletakan disebut gaya dalam. Gaya-gaya dalam dapat berupa: pertama, gaya normal atau N, yaitu gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu memanjang batang. Yang kedua, gaya lintang atau L, yaitu gaya yang bekerja tegak lurus dengan sumbu memanjang batang.
Yang ketiga, gaya momen atau M, yaitu gaya yang hendak membengkokkan batang. Berikut adalah tanda-tanda yang ada pada gaya normal, gaya lintang, dan momen. Yang pertama, gaya normal diberi tanda positif apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan sifat tarikan pada batang, dan diberi tanda negatif bila gaya tersebut cenderung menimbulkan sifat desak. Yang kedua, gaya lintang disebut positif apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan patah dalam putaran jarum jam, dan diberi tanda negatif bila gaya tersebut cenderung menimbulkan sebaliknya. Yang ketiga, momen lentur diberikan tanda positif apabila gaya tersebut menyebabkan sumbu batang cukup ke atas, dan diberi tanda negatif apabila. Perkenalkan, nama saya Gatot Boyle Bicoli dengan NIM 21012012, kelas 1A, jurusan Teknik Sipil, program studi konstruksi bangunan gedung. Atas kesempatan hari ini saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dari gaya dalam, dan materi yang saya ambil yaitu dari materi makalah saya yang berjudul Gaya Dalam. Baik, kita akan masuk di yang pertama, yaitu bab 1, pendahuluan. Oke, kita akan masuk di bab 2, yaitu pembahasan D. Gaya dalam. 1. Pengertian gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang melawan gaya luar yang timbul dari kekuatan bahan konstruksi. Ada dua orang yang mempunyai bentuk tubuh yang berbeda, yang A pendek kecil dan yang B tinggi besar. Jika keduanya membawa beban yang sama besar, B sama dengan 5 kg, maka kedua tangan orang tersebut tertegang. Untuk A kecil pendek, dalam membawa beban B tersebut, urat-urat yang ada tertegang dan menonjol keluar. Nah, kita bisa lihat contoh gambar pendek kecil, A pendek kecil dan B tinggi besar yang ada di layar tersebut. Kita bisa lihat di situ. Oke, kita akan masuk di nomor 2, yaitu macam-macam gaya dalam. Yang pertama itu ada gaya normal, yang kedua gaya dalam momen, dan yang ketiga ada gaya lintang. Berikut ini adalah contoh-contoh gambar dan pengertian dari masing-masing gaya tersebut. Oke, itulah penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan-kesalahan kata dari saya mohon maaf. Sekian dari saya, Gatot Boyle Bicoli. Terima kasih. Selamat malam, Shalom. Nama saya JD Anastasia NG Maleru, NIM 21012006, kelas 1A Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan topik gaya dalam. Pengertian gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang ada di dalam badan struktur yang berusaha menjaga keseimbangan beban-beban luar yang bekerja pada struktur atau reaksi vertikal dan reaksi horizontal. Aksi gaya eksternal atau beban menyebabkan timbulnya gaya internal atau reaksi di dalam elemen struktur. Macam-macam gaya dalam. Suatu balok di atas dua tumpuan dengan beban seperti gambar, maka balok akan menderita beberapa gaya dalam, yaitu balok tersebut menderita gaya tekan,
karena mendapat beban HA sama dengan P dari kiri dan dari kanan sebesar P. Balok yang menerima gaya yang searah dengan sumbu balok atau batang, maka akan menderita beban gaya dalam disebut dengan gaya normal diberi notasi N. Balok tersebut menderita gaya lintang akibat adanya reaksi perletakan. Balok yang menerima gaya yang tegak lurus dengan sumbu balok atau batang, maka akan menderita beban gaya dalam yang disebut gaya lintang diberi notasi D. Balok tersebut menderita beban lentur yang menyebabkan balok berubah bentuk atau melentur. Gaya dalam yang menyebabkan balok melentur disebut dengan momen diberi notasi M. Gaya dalam momen. Momen gaya atau torsi sama dengan gaya pada gerak translasi. Pengertian momen gaya atau torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berrotasi. Gaya lintang. Gaya geser atau lintang adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap arah panjang batang atau terhadap potongan melintang yang menyebabkan suatu penampang akan bergeser bergerak ke atas atau ke bawah satu sama lain. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas sebuah permukaan bidang. Besarnya gaya normal yang terjadi pada suatu benda ditentukan oleh besarnya gaya lain yang juga bekerja pada benda pada saat yang sama. Bidang benda selalu memiliki posisi yang serenjang dengan gaya normal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Emmanuel Mandagi, NIM 2101-2009, kelas 1A KBG. Saya akan menjelaskan pengertian tentang makalah gaya dalam. 1. Pengertian gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang melawan gaya luar yang timbul dari kekuatan bahan konstruksi. Ada dua orang yang mempunyai bentuk tubuh yang berbeda, yang A pendek kecil, yang B tinggi besar. Jika keduanya membawa beban yang sama sebesar P sama dengan 5 kg, maka kedua tangan orang tersebut tertegang. Untuk A yang kecil pendek, dalam membawa beban P tersebut, urat-urat yang ada tertegang dan menonjol keluar. Macam-macam gaya dalam. Suatu balok di atas dua tumpuan dengan beban seperti gambar, maka balok akan menderita beberapa gaya dalam, yaitu balok tersebut menderita gaya tekan karena mendapat beban HA sama dengan P dari kiri dan dari kanan sebesar P titik balok yang menerima gaya yang searah dengan sumbu balok atau batang, maka akan menderita beban gaya dalam yang disebut dengan gaya normal diberi notasi N. 1. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya-gaya yang arahnya sejajar sumbu batang. Jika kita mengadakan potongan di T, maka harus ada gaya yang menarik ujung kanan bagian kiri ke kanan sebesar N, dan ujung kiri bagian kanan ditarik gaya ke kiri N, sama dengan gaya tersebut bekerja sentris atau berimpit pada sumbu batang. 2. Gaya dalam momen. Suatu balok yang terletak di atas dua tumpuan dengan beban seperti pada di gambar. Ada beban terbagi rata Q dalam kurung kilogram atau M tutup kurung, dan beban terpusat P buka kurung kilogram tutup kurung. Balok tersebut akan menerima beban lentur sehingga balok akan melendut, yang berarti balok tersebut menerima beban lentur atau momen buka kurung atau menerima gaya dalam momen. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juandar Emmanuel Jona dengan nomor NIM 2101-2007 dan saya dari kelas 1A Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang makalah keempat tentang gaya dalam. Gaya-gaya yang bekerja di dalam struktur atau gaya yang berambat dari muatan kepada reaksi peletakan disebut gaya dalam. Gaya-gaya dalam dapat berupa 1. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya-gaya yang searahnya sejajar terhadap sumbu beban balok. Tanda gaya normal.
Gaya normal diberi tanda positif apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan sifat tarik pada batang, dan diberi tanda negatif bila gaya tersebut cenderung menimbulkan sifat desak. Jika gaya yang ada arahnya menekan balok, maka tanda gaya normalnya adalah negatif. Jika gaya yang ada arahnya menarik balok, maka tanda gaya normalnya adalah positif. Gaya yang kedua, gaya lintang. Gaya lintang adalah gaya-gaya yang bekerja tegak lurus terhadap arah panjang batang yang menyebabkan suatu penampang akan bergeser-bergerak ke atas atau ke bawah satu sama lain. Tanda gaya lintang. Gaya lintang disebut positif apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan patah dalam putaran jarum jam, dan diberi tanda negatif bila gaya tersebut cenderung menimbulkan sebaliknya. Untuk membedakan gaya lintang, maka perlu memberi tanda plus atau positif dan minus atau negatif. Gaya lintang diberi tanda positif jika dilihat di kiri potongan titik yang ditinjau, jumlah gaya arahnya ke atas, atau kalau dilihat di kanan potongan, jumlah gaya arahnya ke bawah. Gaya yang ketiga adalah gaya momen. Gaya yang pengertiannya adalah suatu gaya yang pada suatu struktur yang menyebabkan struktur tersebut mengalami lentur. Tanda gaya momen. Momen lentur diberi tanda positif apabila gaya tersebut menyebabkan sumbu batang cekung ke atas, dan diberi tanda negatif apabila menyebabkan sumbu batang cekung ke bawah. Untuk memberi perbedaan antara momen-momen yang mempunyai arah berbeda, maka perlu memberi tanda terhadap momen tersebut. Jika momen tersebut mampu melentur suatu balok sehingga serat atas tertekan dan serat bawah tertarik, maka momen tersebut diberi tanda positif. Demikian juga sebaliknya, yaitu negatif. Struktur yang paling sederhana dan lazim dipelajari berupa sebuah baloka sederhana. Adapun cara menganalisis struktur adalah menurut langkah-langkah berikut. 1. Tentukan keseimbangan gaya luar atau reaksi berletakan dengan menggunakan persamaan statika, yakni sigma X sama dengan 0, sigma Y sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Yang kedua, tentukan keseimbangan gaya dalam apabila konstruksi stabil dengan memandang sebagian sebagai free body yang seimbang. Tampaklah gaya-gaya dalam yang harus mengimbangi gaya luar. Demikianlah makalah saya tentang gaya dalam. Semoga untuk kedepannya dapat bermanfaat untuk dipelajari dan dijadikan bahan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Kanjelo Geripowa, NIM 21012004 dari kelas 1A KBG. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang gaya dalam. Pengertian gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang melawan gaya luar yang timbul dari kekuatan bahan konstruksi. Gaya dalam yang bekerja di dalam suatu konstruksi bangunan akibat adanya beban-beban yang terdapat pada struktur bangunan berupa momen, gaya lintang, dan gaya normal. Analisis struktur bangunan dengan metode matriks merupakan suatu metode untuk menganalisa gaya-gaya dalam dengan bantuan matriks, yang terdiri dari matriks kekakuan, matriks gaya, dan matriks deformasi. Kita masuk dalam jenis-jenis gaya dalam. 1. Gaya normal atau normal force adalah gaya yang bekerja sejajar atau searah sumbu batang. 2. Gaya lintang geser atau shearing force adalah gaya yang bekerja tegak lurus sumbu batang. 3. Momen lentur atau bending moment, gaya yang menahan lentur sumbu batang. 4. Gaya momen adalah perkalian antara gaya X jarak. Tanda dalam gaya momen. Untuk memberi perbedaan antara momen-momen yang mempunyai arah berbeda, maka perlu memberi tanda terhadap momen tersebut. Jika momen tersebut mampu melentur suatu balok sehingga serat atas tertekan dan serat bawah menarik, maka momen tersebut diberi tanda plus atau positif. Demikian juga sebaliknya. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutejo Ginta dengan nomor NIM 21012010, dan di sini saya akan mempresentasikan pengertian dari gaya dalam atau persamaan dan gambar.
Pengertian gaya dalam. Pada gambar di samping ada dua orang yang mempunyai bentuk tubuh yang berbeda. A pendek kecil dan B tinggi besar. Jika keduanya membawa beban sebesar B sama dengan 5 kg, maka kedua tangan orang tersebut tertegang. Untuk yang A kecil pendek dalam membawa beban B tersebut, urat-uratnya yang ada akan tertegang dan menonjol keluar. Sedangkan pada orang yang B, hal itu tidak akan terjadi karena dia tinggi besar. Untuk kasus A, uratnya sampai menonjol keluar karena adanya gaya dalam akibat beban P. Apabila beban tersebut ditambah terus, pada suatu saat si A tidak mampu lagi membawa beban tersebut. Demikian juga untuk B. Beban maksimum A lebih kecil dari beban B karena ukuran diameter A lebih kecil dari ukuran diameter B. Macam-macam gaya dalam. Balok di atas menderita gaya tekan karena mendapat beban HA sama dengan T dari kiri dan dari kanan sebesar T. Balok yang menerima gaya yang searah dengan sumbu balok atau batang maka akan menderita beban gaya dalam yang disebut dengan gaya normal dan diberi notasi N. Balok di atas juga menderita gaya lintang akibat adanya reaksi perletakan. Balok yang menerima gaya yang tegak lurus dengan sumbu balok atau batang maka akan menderita beban gaya dalam yang disebut dengan gaya lintang dan diberi notasi D. Dan balok di atas juga menderita beban lentur yang menyebabkan balok berubah bentuk melentur. Gaya dalam yang menyebabkan balok melentur disebut dengan momen dan diberi notasi M. Gaya normal adalah gaya-gaya yang arahnya sejajar sumbu batang. Jika mengadakan potongan di T, maka harus ada gaya yang menarik ujung kanan bagian kiri ke kanan sebesar N dan ujung dari bagian kanan ditarik gaya ke kiri N. Gaya tersebut bekerja sentris atau berujung pada sumbu batang. Perjanjian batangnya, jika arah gayanya menarik balok maka tanda gaya normal positif. Jika gayanya menekan balok maka tanda gaya normal negatif. Gaya geser atau gaya lintang. Jika kita mengadakan potongan melintang di titik T1, usulkan gaya pada bagian batang yang kiri sebesar I sama dengan 0, 1 sama dengan A, P1 bekerja ke atas melalui titik ini. Usulkan gaya pada bagian batang yang kanan I sama dengan 1, 0 sama dengan P2, B bekerja ke bawah. Jika kita mempelajari tampang T1, tampang yang kiri akan bergerak ke atas oleh gaya yang ke atas I. Tampang kanan akan bergerak ke bawah oleh gaya yang ke atas I. Keduanya bergeser satu terhadap yang lain. Jika pada potongan melintang bagian kiri bergeser ke kanan dan bagian kanan bergeser ke bawah, maka bidang geser adalah positif. Jika bidang potongan melintang bagian kiri bergeser ke bawah dan bagian kanan bergeser ke atas, maka bidang geser adalah negatif. Ini adalah contohnya. Dan terakhir ada gaya momen lentur. Balok lurus AB dilentur oleh momen M yang bekerja pada kedua ujung. Balok A dan B seperti gambar. Untuk memenuhi syarat keseimbangan, tentu saja kedua momen harus sama besar serta arah kerjanya berlawanan. Tampang T menerima momen lentur luar sebesar M dan menahannya, maka menghasilkan momen lentur dalam supaya tetap dalam keadaan seimbang. Dalam perjanjian tandanya, momen lentur positif jika balok melengkung ke bawah dan momen lentur negatif jika balok melengkung ke atas. Kemudian ini adalah contohnya. Baiklah, mungkin sekian dari saya dan terima kasih.
Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Nadia Jessica Yanis dari kelas 1A KBG dengan NIM 21012005. Saat ini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat tentang gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang ada di dalam badan struktur yang berusaha menjaga keseimbangan beban-beban luar yang bekerja pada struktur. Aksi gaya eksternal atau beban menyebabkan timbulnya gaya internal atau reaksi di dalam elemen struktur. Ada beberapa macam gaya dalam, yaitu gaya dalam momen, gaya lintang, dan gaya normal. Yang pertama adalah gaya dalam momen. Dalam buku fisika edisi kelima Giant College tahun 2001, momen gaya atau torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Yang kedua, gaya geser atau lintang. Gaya geser atau lintang adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap arah panjang batang atau terhadap potongan melintang yang menyebabkan suatu penampang akan bergerak ke atas atau ke bawah satu sama lain. Dan yang terakhir, gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas sebuah permukaan bidang. Besarnya gaya normal yang terjadi pada suatu benda ditentukan oleh besarnya gaya lain yang juga bekerja pada benda di saat yang bersamaan. Sekian penjelasan tentang materi ini dari saya. Terima kasih dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Randy Rivelino Manitik, NIM 21012015, kelas 1 AKBG. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah keempat saya yang berjudul Gaya Dalam. Artian dari gaya dalam, tiap-tiap bagian bangunan melimpahkan akibat gaya itu kepada bagian yang lain, atau menerima dari bagian yang lain. Hal itu menimbulkan gaya di dalam bagian bangunan tersebut yang disebut gaya dalam. Gaya dalam menimbulkan perubahan bentuk atau deformasi pada bagian konstruksi, yang dilawan oleh tegangan di dalamnya, sehingga keseimbangan dalam tercapai. Gaya dalam itu juga dikatakan resultan berbagai tegangan. Gaya dalam terdiri atas gaya normal, gaya gesek, gaya momen lentur, dan gaya momen. Gaya normal, semua benda pasti akan memiliki gaya normal walau dalam keadaan apapun. Gaya normal merupakan gaya yang dialami suatu benda pada keadaan apapun, dan arah gayanya tegak lurus dengan bidang. Dalam suatu contoh, kita dapat melihat suatu gaya normal pada benda dalam keadaan diam. Misalkan, suatu kotak makan yang diletakkan di atas timbangan. Kotak makan tersebut tetap diam, sedangkan timbangan menunjukkan suatu angka. Hal tersebut menunjukkan bahwa wadah makan tersebut tetap memiliki gaya gravitasi. Seperti pada ilustrasi, kita dapat melihat dan memahaminya dengan membayangkan menjadi dua bagian, yaitu bidang X dan bidang Y. Bidang X disebut dengan bidang horizontal dan bidang Y adalah bidang vertikal. Maka persamaannya, untuk sumbu X, jumlah resultan gaya pada bidang akan sama dengan 0. Untuk sumbu Y, jumlah resultan gaya pada bidang sama dengan massa kali percepatan. Atau gaya normal dikurang gaya berat sama dengan massa kali percepatan. Untuk gaya gesek pada suatu bagian balok adalah jumlah aljabar dari semua gaya luar tegak lurus terhadap balok di salah satu sisi bagian terluar. Untuk gaya momen lentur, balok melentur adalah suatu batang yang dikenakan oleh beban-beban yang bekerja secara transversal terhadap sumbu pemanjangnya. Beban-beban ini menciptakan aksi internal atau resultan tegangan dalam bentuk tegangan normal, tegangan geser, dan momen lentur. Untuk momen gaya adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya pada sebuah benda yang mengakibatkan benda tersebut mengalami gerak rotasi. Momen gaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni gaya yang diberikan ke lengan gaya dan panjang atau jarak.
besar dari momen gaya dapat didefinisikan secara matematis, yaitu momen gaya sama dengan jarak sumbu putar dengan gaya dikali gaya yang diberikan pada sistem. Maka dari itu, besar momen gaya dipengaruhi oleh besar gaya yang diberikan dan jarak antara sumbu putar dengan titik gaya. Arah dari momen gaya pada suatu sistem mengikuti aturan kaidah tangan kanan. Sekianlah presentasi saya tentang makalah keempat, yaitu gaya dalam. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Chanli Runtuene. NIM saya adalah 21012016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah gaya dalam persamaan dan gambar. Kita datang pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang melawan gaya luar yang timbul dari kekuatan bahan konstruksi. Gaya dalam dapat dibedakan menjadi yang pertama, ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja sejajar atau searah sumbu batang. Yang kedua ada gaya lintang atau gaya geser, adalah gaya yang bekerja tegak lurus sumbu batang. Yang ketiga adalah gaya momen lentur, yaitu gaya yang menahan lentur sumbu batang. Persamaan statik tertentu adalah sigma F sama dengan 0 atau sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, atau tidak ada gaya resultan yang bekerja pada suatu benda. Sigma M sama dengan 0 adalah tidak ada resultan momen yang bekerja pada suatu benda. Kita datang pada pembahasan yang kedua, yaitu diagram gaya dalam. Diagram gaya dalam adalah diagram yang menggambarkan besarnya gaya dalam yang terjadi pada suatu konstruksi. Sedang macam-macam diagram gaya dalam itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diagram gaya normal, yaitu diagram yang menggambarkan besarnya gaya normal yang terjadi pada suatu konstruksi. Yang kedua adalah diagram gaya geser, yaitu diagram yang menggambarkan besarnya gaya geser yang terjadi pada suatu konstruksi. Yang ketiga adalah diagram momen, diagram yang menggambarkan besarnya momen lentur yang terjadi pada suatu konstruksi. Sekian presentasi dari saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Shalomita Gabriel Poluan dari kelas 1A Konstruksi Bangunan Gedung, NIM 21012013. Saat ini saya akan menjelaskan tentang gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang melawan gaya luar yang timbul dari kekuatan bahan konstruksi, menurut Karmawan pada tahun 1995. Gaya dalam terdiri dari gaya normal, gaya lintang, dan gaya momen. Gaya normal adalah gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu memanjang batang. Gaya lintang adalah gaya yang bekerja tegak lurus dengan sumbu memanjang batang. Dan gaya momen adalah gaya yang hendak membengkokkan batang. Gaya normal diberi tanda positif apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan sifat tarik pada batang, dan diberi tanda negatif bila gaya tersebut cenderung menimbulkan sifat desak. Gaya lintang disebut positif apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan patah dalam putaran jarum jam, dan diberi tanda negatif bila gaya tersebut cenderung menimbulkan gaya yang sebaliknya. Gaya momen diberi tanda positif apabila gaya tersebut menyebabkan sumbu batang cekung ke atas, dan diberi tanda negatif apabila menyebabkan sumbu batang cekung ke bawah. Keseimbangan gaya dalam dapat ditentukan dengan persamaan yang dapat kita lihat pada materi. Demikian penjelasan saya, kiranya dapat dimengerti dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih.